harga spesial. Saya jualannya Klaten, Jawa Tengah, Pemalang, jualan celana tulis kayak gini. Dulu kayak gini saya jualnya kalau di pasar itu harga 20.000 sampai 25.000. Sekarang sudah 50. Maka sekitar 55, 50. Berapa? Itu mata lebar. Goreng. Gorengnya saya tahu. Ini. Wes pokoke kerjane sing rajin, Mbak. Nek kepengin juga ya nyambut gawe. Nggih. Aja golek dukun bentang. Monggo, Mbak, iki kali dosa sing ben. Alhamdulillah sahabat ngajar kaki lima, kita bukan kaki lima lagi tapi kita udah jualan partai. Jadi jualannya mental, tapi yang kita jual lusinan. Kebetulan dari ini yang beli itu Mbak Mita. Nah, nggak tahu, dari jauh nggak tahu kalau ini Mbak Mita. Nah, dulu agak kecil, sekarang udah besar. Ini anaknya sahabat saya, sohib saya gitu lah. Nah, namanya Pak Heri. Dia juga jadi mentor saya, mentor retail dan supplier beberapa produk merek dari brand-branded di seluruh Indonesia. Ada beberapa brand, ada Aku, Istitat, siapa lagi ya? Terus Suta. Kita punya platinum. Ya, lah sekarang bisnis sudah mulai berbeda. Jadi segmentasinya pelanggan sekarang sudah, kalau sekalian middle up sekalian, yang middle menengah ini, dia rata-rata ke bawah gitu lah. Seperti ini kemeja. Mbak, ini jualan saya, produk saya. Kebetulan saya ada produk satu ini. Angkat ini. Nah ini gini. Ini kemeja ini harganya cuma 45.000. 45.000. Kalau ini dari sales yang datang ke toko kita, ya, ini bisa dijual 70 dari sales. Terus kita jualnya retail 90.000. Nah, ini kita kalah, makanya kita harus turun ke bawah. Kita coba jualan di pasar alun-alun ini dengan harga 45. Orang online ini buat santri, buat sekarang anak-anak SMA itu kan pakai putih, polos, hitam. Nah, buat online ini bahannya bagus ya, bahannya bagus, bisa dilihat, packagingnya juga bagus. Nah, online ini tinggal nambah 10.055, sangat murah sekali. Kenapa sekarang online itu murah? Ya karena mereka mendapatkan harga itu paling murah gitu loh, di pasaran paling murah mendapat harganya. Ngecernya pun ngambil keuntungan nggak mahal. Karena online itu nggak perlu cari bayar kontrakan, nggak perlu nambah karyawan yang besar, nggak perlu membutuhkan maintenance yang banyak, terus perbaikan terus, bikin visual, bikin counter, ya kan. Nah online itu di dalam kos-kosan aja udah bisa gitu. Mbak Mita dulu mulai online kapan, Mbak? Sampai Mbak? 2019, waktu itu masih ngekos apa gimana? Udah punya rumah sendiri? Oh ikut Mas. Ini sudah nggak ngekos, ikut Mas gratis, kadang disangoni Mas ya. Sekarang alhamdulillah Mbak Mita sudah mempunyai rumah sendiri. Tadi saya dilihatin gambar rumahnya. Mana Mbak rumahnya? Kecil tapi udah penuh barang. Alhamdulillah sudah kreatif. Dulu ketemu Mbak Mita ini kecil saya. Nah ini jadi kalau mau menjadi pengusaha sukses jangan nggak boleh pesimis gitu loh. Nah yang sudah sukses kenapa banyak kan jadi bangkrut, terus mereka itu terpuruk, mereka itu susah berkembang lagi, terus mereka kebanyakan itu putus asa karena orang-orang seperti itu
orang yang tidak bisa mengikuti proses Mbak Mita. Kayak Pak Sofi ini banyak toko online-nya. Kalau tidak bisa mengikuti proses kemajuan teknologi, terus perubahan apa yang dibutuhkan konsumen kita, produk-produk yang dibutuhkan, terus kita tidak bisa mengikuti pasarnya, ya tidak bisa, kita udah berubah semua gara-gara online. Retail ini sudah berubah semua gitu loh. Sampai turun gunung ke pasar langsung. Sampai saya sendiri jualan sekarang kalau setiap hari Senin jualan di pasar Solo, karena selain memenuhi kebutuhan di toko saya juga harus belajar dari Bawah dulu ke hilir. dari bawah. Jadi kita sudah bukan pengusaha tapi pembisnis. Tahu kan namanya pengusaha sama pembisnis. Kalau pengusaha kita rata-rata menjualkan barang orang, tapi kalau pembisnis dari produk yang kita jual kalau laku terus secara terus menerus, mending lebih baik kita produksi sendiri gitu loh. Jadi kalau barang basic seperti ini kita produksi sendiri, tapi kalau barang modelnya kayak cewek-cewek kayak gini terus sana mas, nah terus termasuk yang model-model yang lain ini kita mending pulangkan dari orang gitu loh, karena mereka update. Kita kalau produksi semuanya nggak nututi pikiran, waktu, dari informasi bahannya kita nggak nututi, karena kita juga ada retail gitu lah. Yang kita produksi hanya barang-barang basic seperti celana yang retois, jeans, itu kan nggak banyak model. Dari dulu sampai sekarang jeans ya kayak gini. Mulai dari saya pertama kali jualan Mbak Mita. Ayo Mbak Mita mulai jualan mulai kapan? 2019. 2019. Umur berapa? Umur 23. Oh, masih mudaan Pak Sofi dulu. Pak Sofi dulu mulai awal Pak Sofi merantau dari Pati ke Malang itu sudah mindsetnya udah jualan baju gitu loh. Jadi karena tidak direstui kerja sama orang tua, maksa aja sama orang tua, harusnya mondok tapi harus keluar dari pondok. Nah, ini tantangan besar buat Pak Sofi. Sampai orang tua saya bilang gini, kalau nggak mondok kudu kaya sekalian. Nah, itu yang buat motivasi saya gitu loh. Percuma awakmu kerja nek melok wong karuan mondok oleh tambah ilmu pesantren bisa diamal. Nah, ilmu kehidupan ya ilmu keagamaan, karena orang Islam itu ya faridotun muslimin dan muslimah. Artinya faridotun itu apa? Bukan hanya wajib tapi diharuskan. Kamu orang Islam, kamu harus belajar terus tentang agama Islam. Nah, ibadah itu wajib gitu loh. Nah, kalau cari itu wajib, maka nanti akan bermanfaat selain untuk dirinya sendiri, keluarganya juga bermanfaat untuk orang lain juga gitu loh. Nah, Pak Sofi dulu itu yang dari Fatihah itu yang buat motivasi Pak Sofi harus sukses. Kalau nggak sukses, saya utang budi sama orang tua gitu. Makanya sahabat entrepreneur, kita kalau pengen sukses kita harus tetap apa yang disampaikan orang tua kita, janji apa yang kita berikan ke orang tua, terus pesan-pesan apa, nasihat apa yang diberikan orang tua, pokoknya jangan sampai tidak dilakukan. Yang penting kita sama orang tua selalu minta doa restu, selalu minta doa. Awalnya nggak didoa restuin gitu loh. Jadi dijanjikan, kamu nggak mondok, kamu harus sukses dulu. Kok saya dulu nggak sukses, saya balik ke pondok lah. Jadi saya kerja ini saya niatkan yang pertama untuk menghajikan orang tua dulu. Kedua, merubah nasib orang tua. Ketiga, membantu semua keluarga tempat bermanfaat lebih banyak lagi. Ya, termasuk bangun pesantren, bangun masjid, itu tujuan mulia kita. Misalnya kalau kita punya tujuan itu, Mbak Mita, kita ini kerja bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang gitu loh. Insya Allah kita berkah, anak turun kita ini diberikan anak turun yang soleh dan solehah ya.
Jadi intinya kalau kita mau kerja berkah, kita tidak boleh lupa dengan orang tua, kita tidak boleh minta apa, nggak sekejap-sekejap minta doanya dari orang tua. Itu Mbak Mita. Jadi ayo kita sekarang jadi anak-anak muda, kita tetap kerja keras. Kalau kita kepengen sugih yo terus donga karo Gusti Allah, oh langsung oleh duit akeh kan, ya kita harus kerja keras gitu loh. Tadi itu jadi lucu, guys, ini ceritanya lucu. Saya mau bikin konten, saya jualan, biar jualan saya laris. Ternyata yang mau beli itu Mbak Mita. Nah, Mbak Mita ini anaknya stokip saya, Eri. Besoknya Mbak Mita mudah-mudahan sukses ya. Saya juga ya kaget banget ya, masa bos besar. Ngempar ya? Yang punya Ken Dedes, yang punya Apa? Bandung. Makanya kita Toko segede itu saya, masa Abah Sofi kayak nggak mungkin. Ya, jadi Guru gini. sekali. Makanya Mbak Mita, kenapa saya ini mulai dari melaku itu buat belajar saja sebenarnya, buat melihat market, buat melihat orang retail dari di seluruh Indonesia itu kan kesini, karena mereka juga sama, kenapa mereka harus kesini? Dia kalau pulakan ke Jakarta sudah nggak mungkin lagi gitu, jadi kita harus pulakan yang dari tangan pertama. Benar. Iya, biar harganya murah, terus biaya nggak banyak. Tengah-tengah di sini. Iya, tengah-tengah di sini. Makanya Sofi selain masih tetap menguatkan retail, kita juga harus produksi. Itu namanya orang bisnis. Tapi yang murah-murah. Ini aja di Tanah Abang tuh 56. Gak dapat. Lah ya. Iya. Beda banget kok, saya juga jualan itu kok selalu beda 8.000, 10.000 gitu dari Tanah Abang. Udah nggak pernah ke Tanah Abang. Biasanya ke Pasar Tasik atau Cirebon. Aduh. Cirebon tuh masih sering ke Masih sering. Cirebon. Cirebon Tegal Gubuk. Tapi masih enakan ini. Masih enakan Solo ini. Mbak Mita ini gimana Mbak Mita rencananya? Kalau sudah nyaman-nyaman ini jualan online ini, rencananya bagaimana? Belum menikah guys, ternyata guys. Bisa dapat jodoh yang baik. Jadi yang baik, bisa sugih pisan. Karena Mbak Mita ini orangnya pinter gitu. Jadi cari jodohnya juga agak susah kalau cari jodohnya nggak lebih pinter dari Mbak Mita ya lucu nanti. Yang penting lebih cerdas dan kerja keras. Kalau sama-sama kaya wes itu nomor sekian gitu loh. Jadi yang penting cari jodoh itu yang seklik lah, penting iman ya. Ya oke, Amin, Mbak amin. Mita, terima kasih. Doanya terus. Sama-sama seneng Iya. sama sampean, Masya Allah. Kuak.